Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu limit. Pertama kita akan bahas hari ini adalah limit fungsi aljabar berjumlah. Lalu apa itu limit? Ya, kita sering mendengar ya dalam kehidupan sehari-hari kalau ada limit, misalkan pulsaku sudah limit. Nah, artinya itu sudah mendekati habis ya. Itu kalau kita bicara mengenai data, misalkan koneksi atau misalkan paket dataku udah limit, artinya sudah mendekati habis ya, tapi belum habis, tapi mendekati habis tapi belum habis. Itu kita kalau bicara limit ya biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu limit yang akan kita bahas kali ini? Nah, konsep limit. Dalam aplikasinya, konsep limit sering digunakan dalam bidang non-matematis. Misalnya dikatakan produksi maksimum dari suatu mesin. Nah, misalkan ada suatu perkataan seperti ini ya. Nah, secara teoritis, ungkapan itu sebenarnya merupakan limit. Kenapa merupakan limit? Nah, ini merupakan limit untuk pencapaian hasil yang pada prakteknya tidak pernah tercapai. Jadi, produksi maksimum itu seperti sebuah pencapaian tapi tidak pernah tercapai sebenarnya kalau prakteknya ya. Misalkan kita produksi maksimum kita akan ini misalkan 20 juta ya, pada sebenarnya itu tidak bisa ngepas tercapai 20 juta ya, tapi itu namanya pencapaian hasil, tapi mendekati atau melebihi, mendekati ya, tapi tidak akan pernah tercapai pas di titik tersebut. Itu limit ya, artinya hanya dapat didekati sedekat-dekatnya. Jadi tidak pernah tercapai, tetapi hanya dapat didekati sedekat-dekatnya. Nah, jadi konsep limit di sini yang kita bicarakan adalah kita mendekati suatu titik ya, sangat dekat sekali, tapi itu tidak benar-benar tidak tercapai di titik tersebut. Tapi kita hanya mendekati sedekat-dekatnya titik tersebut ya. Mendekati sedekat-dekatnya, yaitu konsep limit seperti itu ya. Nah, langsung saja kita akan melanjutkan. Nah, definisi limit. Ya, ini kita masuk ke definisi limit ya. Jadi jika nilai dari fungsi fx ya, jadi ada sebuah fungsi fx, itu nilainya mendekati suatu nilai yaitu L. Nah, sebagai akibat dari x-nya ini mendekati suatu nilai yaitu A. Jadi biasanya kalau ada fungsi kan kita substitusikan ya fx untuk x sama dengan 2, misalkan langsung seperti itu. Tapi dalam limit kita bicaranya mendekati, bukan langsung sama dengan nilai tersebut, tapi mendekati. Jadi ada suatu buah fungsi fx itu mendekati nilai L. Nah, terjadi akibat dari x-nya itu mendekati suatu nilai A. Nah, maka kita sebut L itu merupakan limit dari fx, di mana x mendekati A. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Fx itu kan mendekati L, di mana x mendekati A. Jadi suatu nilai fx itu akan mendekati hasil L. Nah, jika x-nya mendekati A, suatu nilai A. Jadi mendekati ya, tidak sama dengan suatu nilai tapi mendekati. Ya, kita bicara limit. Nah, atau kita tuliskan dalam definisi limit, yaitu membacanya seperti ini ya. Limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Jadi artinya adalah nilai fungsi fx ini akan mendekati L jika x-nya ini mendekati A. Seperti itu ya. Limit fx sama dengan L. Limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan L. Ya. Jadi suatu limit fx itu akan mendekati nilai L jika x-nya mendekati A. Itu definisi limit di sini gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kembali ke konsep limit lagi ya. Nah, jadi limit itu bisa bernilai ada ataupun bisa tidak ada nilainya. Nah, jadi jika fungsi f terdefinisi pada selang terbuka, ada suatu selang ya, maka limit fungsi fx ini sama dengan L. Limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L itu ada nilainya jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kiri, tanda negatif itu bacanya dari kiri ya, itu sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kanan, plus ini dari kanan.
Jadi nilainya ada jika itu mendekati dari kiri dan mendekati dari kanan itu nilainya sama. Maka limit fx itu dinyatakan ada. Contoh soal untuk ini nanti Bu Alfi akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ini Bu Alfi sampaikan dulu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Tentukan limit fx untuk x mendekati 2 jika fx-nya adalah fungsinya seperti ini ya. E kuadrat kurangi 4 per x kurangi 2 dengan x-nya tidak sama dengan 2. Kita coba jika x mendekati dari kiri. Mendekati dari kiri artinya apa? Mendekati dari kiri artinya berarti kan kalau ininya 2 berarti ya mendekati 2. Maka kita kalau dari kiri kan berarti garis bilangan 1,8. Kurang dari 2 kan 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999. Sangat dekat dengan 2 ya dari kiri tapi ya. Yang dari kanan berarti sangat dekat dengan 2 tapi dari kanan. Berarti lebihnya 2 kan 2,001, 2,0001 sampai seterusnya sampai 2,1. Berarti mendekati 2 dari kanan, yang ini mendekati 2 dari kiri. Bu Alfi coba masukkan hasilnya ke sini, substitusikan. Oh, ternyata hasil efeknya adalah 3,8, ini 3,9, 3,99, 3,9999. Yang dari kanan 4,001, 4,00001, 4,001. Artinya apa? Ya, nilai ini ya, jika duanya didekati dari kiri itu hasilnya mendekati 4. Jika duanya didekati dari kanan hasilnya juga mendekati 4. Nah, artinya apa? Limit ini dari kirinya dan dari kanannya itu sama-sama mendekati 4. Ya, maka limit fx untuk x sama dengan 2, x mendekati 2 itu sama dengan 2 itu ada, sama dengan 4 itu ada, dinyatakan ada. Karena didekati dari kiri atau didekati dari kanan itu sama-sama mendekati nilai 4. Ya, beda lagi misalkan didekati dari kiri nilainya mendekati 6, didekati dari kanan nilainya mendekati 7. Maka limit fx untuk x mendekati 2 itu tidak ada. Tapi karena ini sama-sama mereka mendekati 4, maka limit fx itu ada, yaitu sama dengan 4. Seperti itu, ini konsepnya ya. Nanti contoh soalnya Bu Alfi lanjutkan ke selanjutnya. Jadi limit itu ada jika didekati dari kiri maupun dari kanan. Dari kiri artinya kurang dari 2, dari kanan artinya lebih dari 2 untuk x-nya. Itu nilainya tetap mendekati 4, maka limitnya itu ada. Seperti itu ya konsepnya. Selanjutnya adalah kita lanjut ke sifat limit. Nah, misalkan limit fx untuk x mendekati a sama dengan itu hasilnya adalah a, dan limit gx untuk x mendekati a itu dinyatakan sebagai b, hasilnya adalah b, maka kalau ada limit k kali fx, k-nya ini konstanta ya, maka k-nya bisa kita taruh depan. Sama dengan k kali limit fx, berarti k kali a, karena limit fx kan a. Jadi kalau ada konstanta, limit k kali fx untuk x mendekati a sama dengan k kali limit fx untuk x mendekati a. Sifat kedua, jika ada limit ini penjumlahan, limit fx tambah gx untuk x mendekati a, maka bisa kita uraikan jadi limit fx tambah limit gx. Ya, kalau penjumlahan. Pengurangan juga gitu. Kalau ada limit fx kurangi gx untuk x mendekati a, kita bisa uraikan sebagai limit fx untuk x mendekati a dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Sifat keempat, kalau ada perkalian juga sama, kita bisa uraikan. Kalau ada limit fx kali gx untuk x mendekati a, ini ya, maka sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Pembagian juga sama seperti perkalian, maka bisa kita uraikan sebagai limit fx x mendekati a dibagi limit fx limit gx ini ya. Ini limit gx ini untuk x mendekati a. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah ini jika bentuknya angkat biar kelihatan. Nah, kalau ada seperti ini ya. Limit fx ya pangkat 1/n untuk x mendekati a itu sama dengan limitnya di dalam kurung dulu, limit fx x mendekati a baru dipangkatkan 1/n. Ya. Misalkan pangkatnya itu misalkan ini 1/n ya. Nah, Bu Alfi misalkan di sini, misalkan kalau limitnya 1/n itu kan bisa kalau n-nya diganti 2 kan berarti akar ya. Nah, misalkan Bu Alfi ubah sebagai ini. Limit akar dari fx. Akar kan berarti fx pangkat 1/2 ya untuk x mendekati a. Nah, kalau berarti kita bisa ubah menjadi ini kan berarti limit fx dipangkatkan 1/2. Berarti akar dari limit susah sekali nulisnya di siapa ini ya.
limit fx untuk x mendekati A. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ini. Limit fx pangkat 1/n untuk x mendekati A itu sama dengan limit fx-nya dipangkatkan. Jadi kalau ada limit akar fx untuk x mendekati A, kita bisa dapatkan akar dari limit fx mendekati A. Jadi akarnya, limitnya di dalam. Seperti itu ya. Nah, ini keterangannya dengan A, B adalah konstanta dan N-nya ini bilangan bulat pangkatnya ini. Seperti itu. Ini ada sifat yang akar ini boleh ditambahkan ke nomor 7, tapi sebenarnya ini adalah penjabaran dari sifat ke-6. Nah, lanjut, setelah sifat ini kita langsung ke contoh soal. Bagaimana cara menentukan limit? Nah, cara menentukan limit yang akan lebih bahas ada 3. Cara substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan bentuk akar. Tapi pertemuan pada kali ini Bu Alfi akan bahas substitusi dan pemfaktoran dulu. Untuk merasionalkan kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Langsung saja. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, limit x kuadrat ditambah 2x kurangi 8 untuk x mendekati 2 itu berapa? Nah, kalau suatu soal ini bisa kita langsung substitusi nilai x sama dengan 2, hasilnya kok ada dan tidak menimbulkan hasil yang tidak terdefinisi, maka langsung saja kita substitusi. Ini kan kalau bentuk seperti ini kan tentu nilainya ada ya. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kali 2x, 2 kurangi 8. Ya, kita substitusi, berarti ini 4 tambah 4 kurangi 8 hasilnya 0. Berarti limit fx limit x kuadrat ditambah 2x kurangi 8 untuk x sama mendekati 2 hasilnya adalah 0. Bisa langsung disubstitusi, maka langsung saja substitusi. Nah, cara kedua kita lihat ya. Kalau ada bentuk pecahan, ini ya, bentuk bilangan pecahan, kita cek dulu. Kalau ini seperti ini langsung saja substitusi. Kalau bentuknya pecahan, kita cek dulu penyebutnya. Penyebutnya x kuadrat kurangi 6. Apakah ya, cek hasilnya, apakah hasilnya itu 0 atau tidak? Ya, jika hasilnya 0, maka kita tidak bisa menggunakan substitusi. Jika hasilnya tidak 0, maka gunakan substitusi, tapi jika hasilnya 0, gunakan pemfaktoran. Kita coba, x kuadrat kurangi 6, x-nya 2. Berarti 4 kuadrat kurangi 6 itu hasilnya adalah min 2 ya. Berarti hasilnya bukan 0 ya. Bukan 0 ya, maka kita bisa gunakan substitusi. Kalau penyebutnya bukan 0, maka kita bisa gunakan substitusi. Kenapa, Bu? Nah, karena suatu pecahan itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0. Kalau suatu pecahan penyebutnya 0, itu nanti hasilnya tidak terdefinisi, tidak ada hasilnya. Ya, maka kalau bentuknya limitnya pecahan, kita cek itu dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya ini 0, maka kita gunakan faktoran. Kalau penyebutnya bukan 0, maka kita gunakan substitusi. Karena ini bukan 0, maka kita gunakan substitusi. Langsung saja substitusi 2 tambah 5. Ini 2 kuadrat kurangi 6. 2 tambah 5, 7. 2 kuadrat itu 4 kurangi 6 adalah min 2. Maka hasilnya adalah min 7/2. Seperti itu ya. Nah, ingat, kalau lihatlah penyebutnya. Nah, contoh soal yang ketiga. Kita lihat ini, sama saja kalau bentuknya pecahan kita cek penyebutnya. Ini 2 kuadrat berarti 4. Ini 2 kali 2 tambah 4 kurangi 8. Oh, hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 kita tidak boleh gunakan substitusi. Kita gunakan dulu pemfaktoran. Nah, kalian masih ingat pemfaktoran ya? Pemfaktoran waktu SMP sudah dipelajari, kelas 11 juga sudah. Nah, Bu Alfi tidak akan bahas di sini, tapi nanti kalau ada yang kesulitan tanya saja. Bu, cara memfaktorkan bagaimana gitu ya? Faktorkanlah x kuadrat tambah 5x tambah 6 ya. Nah, kalau di sini Bu Alfi cara cepatnya memfaktorkan adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6. Carilah faktor dari 6. Faktor dari 6 itu kan 1 kali 6, 2 kali 3. Jika dikalikan itu hasilnya adalah 6. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Ya. Benar. Bu Alfi lanjutkan ya. Nah, tadi ternyata Bu Alfi soalnya salah. Jadi soalnya adalah x kuadrat kurangi 5x tambah 6 dibagi x kuadrat tambah 2x kurangi 8. Nah, kita cari dulu bagaimana cara memfaktorkan, Bu. Cari faktor 6 yaitu 1 kali 6, 2 kali 3. Bisa juga dengan min 2 kali min 3. Min 1 kali min 6 ya. Jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya min 5, faktornya berapa? Oh, ternyata min 2 dan min 3.
ya. Min 2 kali min 3. Min 3. Min 2 sama min 3 itu kan kalau kita kalikan hasilnya 6, kalau kita jumlahkan hasilnya min 5. Maka kita tulislah X min 2 kali X min 3. Nah, ya, faktornya berarti X min 2 kali X min 3. Yang kedua juga sama, X kuadrat tambah 2X min 8. Faktor dari 8 jika dikalikan min 8, kalau jika dijumlahkan adalah 2. Maka hasilnya adalah X min 2 kali X plus 4. Kalau dikalikan min 8, min 2 kali 4 itu min 8, jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, maaf ini Bu Alfi tidak slideshow ya, karena maka ini sudah kecorek duluan ya. Maka kita hilang X min 2 dibagi X min 2 kan berarti 1 bagi 1 hasilnya 1 ya. Sama saja kita hilangkan ini ya. Maka tinggallah limit X kurangi 3 per X tambah 4 untuk X mendekati 2. Apakah ini sudah bisa disubstitusi, Bu? Kita lihat, cek dulu ke penyebutnya. 2 tambah 4 kan 6, tidak 0 ya. Kalau sudah tidak 0, maka kita bisa langsung substitusi. Jadi, ini 2 kurangi 3, 2 tambah 4. Wah, salah lagi Bu Alfi menulisnya ya. Ini 2 tambah 4. 2 tambah 4. Tuh, 2 tambah 4 ya. Maka, ini 2 tambah 4. Maka hasilnya adalah 2 kurangi 3 itu adalah 2 kurangi 3 itu adalah min 1, 2 tambah 4, 6. Maka hasilnya adalah min 1/6. Ingat, kalau dia penyebutnya 0, gunakan dulu pemfaktoran. Sudah pemfaktoran, nanti kalian bisa bagi. Yang sama kan hasil nilainya 1. Kalau sudah bisa disubstitusi, langsung saja substitusi. Maka jadilah ini kita dapatkan limit dari X kuadrat kurangi 5X tambah 6 per X kuadrat tambah 2X kurangi 8 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah min 1/6. Seperti itu ya. Oh, yang ketiga ini ada pemfaktoran. Tapi sepertinya Bu Alfi akan bahas di materi selanjutnya ya. Kalau kalian mau mempelajari ini juga boleh, silakan. Ini cara merasionalkan ya. Kalau ada bentuknya akar, langkah pertama adalah rasionalkan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau mau dipahami silakan dipahami saja. Begitu ya. Untuk latihan soal Bu Alfi akan kirimkan menyusul ya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.